Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay fa innal ulama'a salasatu aqsamin. Al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Ay fa innal ulama'a tekese moko sak temene piro-piro wong kang alim iku salah satu aksamin ono telu piro-piro bagian. Iku salah satu aksamin ono telu piro-piro bagian. Rupane al-ulama'u ulama bi ahkamillahi ta'ala kelawan piro-piro hukume Gusti Allah ta'ala. Wahum utawi al-ulama'u bi ahkamillah iku ashabul fatwa, piro-piro wong kang duweni fatwa. Piro-piro wong kang duweni fatwa wal ulama ulan ulama atau piro-piro wong kang alim bizatillahi kelawan zate Gusti Allah ta'ala. Faqad halih bloko wahum utawi al-ulama'u bizatillah. Wahum utawi al-ulama'u bizatillah iku al-hukama'u piro-piro wong kang ma'rifat. Iku al-hukama'u piro-piro wong kang ma'rifat. Fa fi mudakhalatihim moko iku ing dalem nyerawungi atau manjingi al-ulama. Fa fi mudakhalatihim moko iku ing dalem manjingi ulama. Tahzibun utawi bersihakan. Tahzibun utawi bersihakan lil akhlaqih maring akhlak. Li'annahum krono sak temene mudakhalatihim. Li'annahum krono sak temene al-ulama gitu ki. Li'annahum krono sak temene al-ulama iku asyraqat dadi mencorong. Apa qulubuhum piro-piro atine al-ulama. Apa qulubuhum piro-piro atine al-ulama. Ya no. Mai umur sudah kemarin seru cuma. Fa fi mudakhalatihim moko iku ing dalem nyeraungi atau manjingi ulama, maksudnya menghampiri gitu ya, menghampiri ulama. Tahzibun utawi bersihaken lil akhlaqih maring akhlak. Li'annahum krono sak temene ulama iku asyraqat mencorong apa qulubuhum piro-piro atine ulama. Bima'rifatillahi kelawan ma'rifat ing Gusti Allah. Bima'rifatillahi kelawan ma'rifat ing Gusti Allah. Wa asyraqat lan dadi mencorong apa asraruhum piro-piro sirrine al-ulama. Apa asraruhum piro-piro sirrine al-ulama bi anwari jalalillahi kelawan piro-piro cahayane keagungane Allah. Kelawan piro-piro cahayane keagungane Allah.
wal ulama ulan ulama bil qismaini kelawan bagian loro, bil qismaini kelawan bagian loro, wa hum utawi al ulama iku al kubara'u pira-pira wong kang agung derajate mungguh Allah. Fa inna mukhalatata ahlillah, fa inna mukhalatata ahlillahi krana sak temene nyampuri ahline Gusti Allah iku taksibu bisa atau tuksibu bisa ngasilaken apa mukhalatah, iku tuksibu bisa ngasilaken apa mukhalatah ahwalan ing pira-pira tingkah saniyatan kang luhur, saniyatan kang luhur. Wan naf'u utawi manfaat billahwi kelawan ngelirik iku fauqan naf'i tetep ing dalem sak dhuwure manfaat billafdi kelawan lafad, iku fauqan naf'i tetep ing dalem sak dhuwure manfaat billafdi kelawan lafad, atau fauqa ini maknanya ngungguli manfaat. Jadi fauqan naf'i ngungguli manfaat bil lafzi kelawan lafad. Faman maka utawi sapa wonge iku nafa'aka aweh manfaat ing sira apa lahzuhu pengeliri iman, apa lahzuhu pengeliri iman nafa'aka maka aweh manfaat ing sira, nafa'aka moko aweh manfaat ing sira apa lafduhu lafatiman, wa man utawi sapa wonge iku la ora manfaat penglirike, iku la ora manfaat penglirike ya fala moko ora manfaat lafate, fala moko ora manfaat lafate. Wa kana lan ono sapa As-Suhrawardi, Imam As-Suhrawardi iku yatufu mubeng sapa As-Suhrawardi fi ba'di Masjidil Khaifi ing dalem sebagiane Masjid Al-Khaif, fi ba'di Masjidil Khaifi ing dalem sebagiane Masjid Al-Khaif biminan ono ing dalam tanah Mina. Yatasaffahu halih ngelirik sapa As-Suhrawardi al-wujuha ing pira-pira wajah, al-wujuha ing pira-pira wajah, fakilah moko den ucapaken lahu maring As-Suhrawardi fihi ing dalam masalah tawaf, atau yatufu fi ba'di masjid itu, atau bisa juga sampean balikkan ke yatasaffahul wujuh. Faqalah moko ngucap sapa As-Suhrawardi, inna lillahi satemene iku kaduwe Allah ibadan ono pira-pira kaula, ida nazaru ing dalem nalikane ningali sapa ibadan, ing dalem nalikane ningali sapa ibadan ila saksin maring wong suwiji, ila saksin maring wong suwiji aksabuhu moko ngasilaken sapa ibadan ing saksin, aksabuhu moko ngasilaken sapa ibadan ing saksin sa'adatan ing kabejan, sa'adatan ing kabejan. Fa'ana moko utawi ingsun iku atlubu golek sapa ingsun zalikah ing mengkono-mengkono ibadan, zalikah ing mengkono-mengkono ibadan.
Qala dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal teko apa zamanun zaman ala ummati ing atase umat ingsun, yafirruna halih padha melayu sapa ummati minal ulama isangking ulama wal fuqaha ilan fuqaha pira-pira wong kang alim fikih. Fayabtalihim moko nyuba ing man atau ummati yafirruna minal ulama itu, fayabtalihim moko nyuba ing ummati sapa Allahu Gusti Allah bisalasi baliyatin kelawan rupa telu pira-pira cuba, bisalasi baliyatin kelawan rupa telu pira-pira cuba. Aulaha utawi kawitane salasi baliyat iku yarfa'u bakal ngilangi sapa Allahu Gusti Allah al barakata ing barokah mingkas bihim saking penggaweane ummati, mingkas bihim saking penggaweane ummati. Wasaniyatu utawi kang nomor loro iku yusallitu bakal nguasaaken, iku yusallitu bakal nguasaaken sapa Allah Gusti Allah taala alaihim ing atase ummati sultanan ing penguasa zaliman kang zalim. Wasalisatu utawi kang kaping telu iku yakhrujuna padha metu sapa ummati, iku yakhrujuna padha metu sapa ummati minad dunya saking dunya bighairi imanin kelawan tanpa iman, bighairi imanin kelawan tanpa iman. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal ulama salasatu aqsamin, al ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Ada 3 macam jenis para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Yang pertama adalah al-ulama bi ahkamillahi ta'ala, orang-orang yang memiliki keilmuan, memiliki pengetahuan tentang ilmu hukum, hukum-hukumnya Gusti Allah Ta'ala, termasuk hukum halal, hukum haram. Ulama yang demikian itu disebut kelaban ashabul fatwa, yaitu ulama yang ahli dalam memberikan fatwa. Fatwa itu bayanul hukmi lil ghair, menjelaskan hukum sesuatu kepada orang lain. Nikah pertama bagian daripada macam ulama. Kemudian ada juga ulama yang kedua, yaitu al-ulama'u bi zatillahi faqat, ulama yang kenal terhadap Allah saja, artinya sudah ma'rifat billah. Mereka itu yang bisa kita sebut dengan istilah al-hukama, orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang perkataannya dan perbuatannya itu sesuai dengan kebenaran. Kenapa? Karena perilakunya dan ucapannya itu selalu dibimbing oleh Gusti Allah, dan dia selalu sibuk muraqabatun nafsi, artinya dia selalu mawas diri, selalu hati-hati setiap tingkah lakunya, setiap dalam berucap, bagaimana sekiranya tidak mengarah kepada persoalan yang dimurkai oleh Gusti Allah. Ini adalah ulama yang kedua, yaitu al-hukama. Fa fi mudakhalatihim tahdzibun lil akhlaq. Sing kedua ulama
ketika kita itu bersanding, menghampiri, mendatangi orang-orang yang semacam itu, maka akan memberikan efek besar pada kita untuk membersihkan akhlak, perilaku buruk kita nantinya. Artinya ini efek, dampak, dan dampaknya di situ positif. Orang coba kelakuan ini mendedeng kepada ulama yang di situ labelnya adalah hukama, pancen ma'rifat billah, maka keluar dari sana itu akan mendapatkan satu perubahan besar, yaitu akhlak-akhlak yang buruk itu akan hilang. Mensering kompol dengan mereka, maka sejelas perilakunya pun juga akan berubah. Itu gara-gara oleh barokah atau percikan keberkahan dari para hukama. Maka tadi malam Gusti Kanjeng Nabi di situ merintah kita untuk selalu duduk bareng para ulama. Kemudian li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Orang yang berstatus hukama, orang yang sudah ma'rifat billah, yang tadi fungsinya ketika berkumpul dengan mereka maka akan membersihkan akhlak perilaku buruk pada diri kita. Kenapa kok bisa demikian? Li'annahum, karena mereka itu asyraqat qulubuhum bima'rifatillah, hati yang telah dimiliki oleh para hukama itu sudah bersinar terang dengan cahaya ma'rifat billah. Jadi cahaya ma'rifat billah ini yang bisa mampu merubah orang yang hendak berkumpul dengannya itu akan kehilangan sifat-sifat yang buruk, perilaku yang buruk. Ini Masya Allah hanya modal akompol, krokun modal nyamperin, mudakhalah itu ya mengunjung, saling mengunjungi, saling mendatangi atau menamu misalkan. Itu hanya dengan demikian saja akhlak dan perilaku kita itu akan hilang, akhlak sesuba. Yang kedua alasannya wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Roh yang dimiliki oleh para hukama itu dipenuhi oleh cahaya-cahayanya Gusti Allah. Makanya melengkapi termasuk rohnya, asrornya, kemudian di situ kulubnya, hati-hati mereka itu dipenuhi oleh ma'rifat dan nur Gusti Allah, maka tidak menutup kemungkinan perilaku dan perbuatannya bahkan ucapannya di situ akan selalu dibimbing oleh Allah. Pakun selalu bimbing karena dipenuhi oleh cahaya Gusti Allah. Terus ada ulama berikutnya, yaitu al-ulama bi qismaini, ulama dengan dua bagian tadi. Ini disebut dengan istilah al-kubara. Dan malamah orang seendi pangkat teki derajat seagung mongku Gusti Allah. Fa inna mukhalatata ahdillah. Untuk ulama yang terakhir ini, ketika kita berbaur, berkumpul dengan mereka, itu nanti akan membekaskan satu perilaku yang luhur pada diri kita. Tuksibu ahwalan saniyatan. Cukup dengan berkumpul saja, nanti perilaku kita yang sebelumnya buruk akan berubah menjadi baik. Ini belum sempat ulama ini memberikan nasihat, tidak, hanya sekedar kumpul. Ini pancen beda kan, hamba Gusti Allah seendik keistimewaan demikian itu memang ada.
Dan itu kata tadi malam hamba-hamba pilihan. Sehingga walaupun tanpa memberikan nasihat, keberadaan dirinya pun itu sudah memberikan nasihat kepada siapapun yang mengumpuli dirinya. Nikah ulama pilihan Gusti Allah yaitu al-kubara. Wan naf'u bil lahdi fawqa naf'i bil lafdi. Kemanfaatan dengan memandang, dengan memperhatikan itu lebih tinggi dibandingkan kemanfaatan dengan lafaz. Untuk para hukama nikah memandang kuleban sampian itu kita pasti akan berubah. Sebelum kita pecut orang pasti akan berubah lebih baik. Dan kemanfaatan semacam ini yaitu dengan cara dipandang saja kita sudah berubah. Artinya sudah dapat manfaat kita dari pandangan itu. Ini dikatakan kemanfaatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kita berubah dengan nasihat lafaz, dengan tutur kata. Oleh karena itu ada sebagian makalah yang mengatakan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lesan yang berupa perilaku itu lebih fasih. Bahasa lebih fasih itu lebih tajam, lebih mengena dan lebih bisa mampu untuk merubah sesuatu dibandingkan lisanul maqal dengan lesan yang berupa ucapan. Artinya nasihat itu tidak hanya bisa kita berikan lewat lisan saja, melainkan juga bisa lewat ahwal, perilaku-perilaku kita. Dan kita ngambil nasihat dari para ulama pun juga sama. Tidak harus kita mendengarkan makalah dari beliau, tapi kita juga bisa ngambil dengan melirik, memperhatikan perilaku gerak-gerik beliau. Karena perilaku beliau tentu al-musibinah, yaitu perilaku-perilaku yang sudah benar oleh bimbingan dari Gusti Allah. Ini ada yang semacam ini ada. Ulama ikro gunendeng meloloh cukup pandeng sareng orang, atau beliau yang memandang kepada orang lain itu memberikan efek pandangannya. Sedang-kadang orang sebelisan senyumin sekunik sarang para ulama itu sudah berubah menjadi orang yang insaf, langsung tobat. Sedang-kadang langsung mencopot segala sifat-sifat yang buruk pada dirinya. Ini Masya Allah. Wa man la fala faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lafduhu. Barang siapa yang pandangannya di situ sudah memberikan manfaat, maka lafaz yang keluar dari lisannya pun juga akan memberikan manfaat. Nika waliyun min auliyaillah. Tak usahkan ngomong, cukup pandeng sambian sareng aulia itu sudah memberikan perubahan. Bahkan ada satu cerita di sini. Wa kana Suhrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khaif bi Mina. Ada seorang ulama yang bernama Suhrawardi. Beliau itu sedang mengelilingi sebagian Masjid Khaif di tanah Mina. Saat mengelilingi, beliau itu yatasaffahul wujuh, memperhatikan, meneliti terhadap wajah-wajah yang ada, kecelingaki, kemah, wajah-wajah yang semacam ini mana. Akhirnya ada orang yang penasaran lalu nanya kepada beliau, "Loh, apa sampean ngelelengin Masjid Khaif ini dengan perilaku yang aneh?" Artinya perilaku aneh itu apa memperhatikan setiap wajah orang yang lewat. Kenapa kok kalian itu mencari-cari muka orang lain? Artinya cari muka itu memperhatikan wajah orang yang ada. Apa jawaban beliau?
Inna lillahi ibadan, karena Allah itu memiliki beberapa hamba yang mana idza nadaru ila saksin, ketika hamba itu memandang kepada seseorang, aksabuhu sa'adatan, maka akan membekaskan satu hasil yang berupa kebahagiaan. Lah ini memang ada hamba Allah yang di situ parengin keistimewaan sareng Allah, cukup memandang orang lain yang dipandang itu langsung bahagia. Siapakah mereka? Yaitu waliyun min auliyaillah wal alimu min ulama'illah, salah satu di antara para ulamanya Allah dan para wali-walinya Gusti Allah. Nah ini dengan efek memandang itu kita sudah bisa bahagia kok dengan dipandang. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang pun juga banyak terjadi. Coba pandangi wajahnya para ulama as-solihin al-amilina bi'ilmi ulumihim, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya, yang soleh perbuatan hatinya, itu pasti kita akan mendapatkan efek yang luar biasa. Ini pun juga ada gitu ya. Kemudian berkaitan dengan hal ini, ini ada lanjutannya. Fa'ana atlubu dzalik, maka saya mencari orang yang demikian. Ini kata Al-Imam As-Suhrawardi. Berkaitan dengan hal ini, beliau Syekh Muhammad Nawawi mengutip hadis dari Gusti Kanjeng Nabi, yaitu sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ada satu prediksi Rasulullah dan ini pasti terjadi karena Nabi tidak pernah berbohong. Apa prediksi Nabi? Sayati ala ummati, sayati zamanun ala ummati, akan ada dan akan datang satu masa yang menimpa umatku. Jadi masa ini nanti ada satu kekacauan yang akan dilanda oleh umat Nabi Muhammad. Apa kekacauan yang akan melanda umat Muhammad ini? Yafirruna minal ulama. Banyak nanti satu zaman itu umat saya saling berlarian dari para ulama. Banyak yang menyimpang kabur menjauh, tak peduli akan keberadaan para ulama. Wal fuqaha'i, dan para orang-orang yang ahli di bidang fikih, dikasih hukum tidak mau, pokok hukum saenae kan gitu kan, dinasihati tidak mau. Ini akan ada satu zaman nanti yang demikian, orang-orang yang tidak peduli akan keberadaan ulama, sehingga apa yang terjadi? Fayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyat, maka nanti Allah akan mengirimkan ujian kepada umat-umat yang semacam itu dengan 3 macam ujian. Tengok teh, semoga kita tidak masuk dalam kategori ini. Pertama, ujian yang akan diberikan oleh Allah, yaitu yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan menghilangkan keberkahan dari hasil kerja mereka. Alakoh tapi tak ada hasilnya, atau ada hasilnya tapi tak mengarahkan dia kepada kebaikan. Hilang berkahnya kasab. Lakoh tak ada barokana. Ini salah sitong akibat ketika kita itu lari dari para ulama. Dan ini yang ngomong bukan saya. Seadabu nikah Gusti Rasulullah. Ini nasihat untuk siapa? Khususon untuk kula pribadi dan untuk sampean para santri dan para mustami'in khususnya dan umumnya. Ini mantermu ke kita tak termasuk bagian daripada ini. Mangkan jan malam kalau kita ndak bisa jadi orang alim, fa illam takunu ulama as-solihin,
Men sampean tidak bisa menjadi ulama yang soleh, fajalisul ulama, maka kumpul-kumpul bareng dengan para ulama. Wasma'u ilman, dan dengarkanlah satu ilmu, yadullukum alal huda, yang bisa menunjukkan kalian pada satu hidayah, wa yaruddukum 'anir roda, dan menolak kalian dari kesesatan. Kalau memang kita kumpul dengan para ulama tidak bisa, minimal jangan sampai mengganggu perjuangan para ulama, jangan menjadi beban para ulama. Maka itu diterapkan oleh Nahdlatul Ulama, khususnya di zaman sekarang. Antusiasnya NU demi memperlancar dakwahnya para ulama itu biasanya membuat satu pasukan, laskar atau banser atau siapapun yang bertugas itu ngiring para ulama. Itu tujuannya mempermudah dakwah. Kalau kita bukan bagian dari mereka, benih pengaman, atau bukan jadi orang banser, minimal jangan ganggu wes mendel, berada di titik yang aman, jangan malah menjadi hambatan beliau-beliau. Ini cobaan yang pertama. Kemudian yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan satu orang yang menjadi penguasa kepada mereka, atau yang menguasai mereka, namun orang tersebut itu adalah penguasa yang zalim. Artinya orang nikah memburuh dari para ulama, tak gelem angedingaki nasihat para ulama, tak peduli akan keberadaan para ulama, maka Allah akan memimpinkan dia satu orang pemimpin, menjadikan satu orang pemimpin untuk memimpin umat tersebut. Namun pemimpin itu nanti akan berbuat kezaliman, yaitu pemimpin yang zalim, serang makan uang rakyat, ditindas, yang miskin semakin hina, yang kaya semakin mulia, yang lapar semakin kelaparan, yang di situ tak punya rumah semakin tidak memiliki rumah, tidak punya pengamanan. Ini ketika kita itu lari dari para ulama. Ini Masya Allah, Allah nikah melekadung apareng ujian, tak pandang bulu. Bala itu tidak mengenal ulama, tidak mengenal siapapun. Melepanjen Allah nakdiraki pekeker ke sitong tisah, maka siapapun akan kena, hatta orang-orang yang soleh sekalipun. Kemudian yang terakhir, ini yang paling kita hindari. Yang terakhir, Allah itu akan memberikan ujian kepada umat yang menjauhi para ulama, yaitu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah. Akan keluar dari bumi ini, artinya meninggal dunia dalam kondisi tidak membawa iman. Na'udzubillah. Berarti kesimpulannya, menjauhi para ulama, becik dek kepada ulama, min asbabi su'il khotimah, termasuk salah satu sebab dia akan mengalami akhir hidup yang buruk, yaitu mati meninggalkan keimanan. Nauzubillah, semoga kita semua bisa selamat dari 3 hal yang menjadi prediksi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Wal maqalatu salisah an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.